Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sedekah adalah merupakan amal soleh yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang bersedekah akan meraih pahala yang berkali-kali lipat dari apa yang telah ia keluarkan. Balasan 10 hingga 700 kali lipat telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus merasa termotivasi dengan janji pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saudaraku kaum muslimin, tahukah Anda bahwa pahala sedekah yang akan diraih itu berbeda-beda kadarnya, sesuai dengan pelaku dan kondisi orang yang bersedekah. Seperti sedekahnya orang yang berusia muda dan energik, memiliki nilai lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sedekahnya orang yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, dan sudah menjelang meninggal dunia. Nabi SAW telah memberikan gambaran kepada umatnya mengenai sedekah yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Qala anta saddaqa wa anta sahihun harisun ta'mulul ghina wa tahsal faqra wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu engkau bersedekah ketika kau masih dalam keadaan sehat, ketika kau sangat ingin menjadi kaya raya dan khawatir miskin. Jangan engkau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, lantas kau baru berpesan, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, coba kita lihat rincinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ciri orang yang paling afdal dalam bersedekah. Sekurangnya kita temukan ada 4 kriteria. Yang pertama, yaitu dalam keadaan sehat walafiat, lagi berambisi mengejar keuntungan dunia. Yang kedua, dalam keadaan sangat ingin menjadi kaya raya. Yang ketiga, dalam keadaan sangat khawatir menjadi miskin. Dan yang keempat, tidak dalam keadaan hendak meninggal dunia dan bersiap-siap membuat aneka macam wasiat soal harta yang akan menjadi bekal karena terpaksa harus ditinggalkannya. Nah, untuk kriteria sedekah yang pertama, yaitu orang yang paling afdol dalam bersedekah adalah orang yang dalam keadaan sehat dan berambisi mengejar keuntungan duniawi. Artinya di sini, ia masih begitu muda di masa depan hidupnya, yang masih dihiasi dengan aneka ambisi dan perencanaan untuk menjadi seorang yang sukses. Mungkin dalam karirnya atau bisnisnya. Dalam keadaan seperti ini, biasanya seseorang akan merasakan kesulitan dan keengganan bersedekah karena segenap potensi harta yang ia miliki pastinya ia ingin pusatkan dan curahkan untuk modal mensukseskan berbagai perencanaan dalam proyeknya.
Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kriteria sedekah yang kedua, yaitu bersedekah ketika dalam keadaan sedang sangat ingin menjadi seorang yang kaya raya. Nabi Muhammad SAW seolah ingin menggambarkan bahwa orang yang dalam keadaan tidak ingin menjadi kaya berarti bersedekahnya kurang bernilai dibandingkan orang yang dalam keadaan berambisi menjadi seorang yang kaya raya. Sebab bila seorang yang sedang berambisi menjadi kaya kemudian bersedekah, berarti ia bukanlah tipe orang yang hanya ingin menikmati kekayaannya untuk diri sendiri saja. Ia sejak masih bercita-cita menjadi seorang yang kaya raya, sudah mengembangkan sifat-sifat dan karakter seorang dermawan. Hal ini menunjukkan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan dirinya menjadi orang yang menjadi seorang yang kaya raya, maka dalam kekayaan itu dia akan selalu sadar ada hak kaum yang kurang bernasib baik yang perlu diperhatikan. Sekaligus kebiasaan bersedekah yang dikembangkan sejak seseorang baru pada tahap awal merintis bisnisnya. Maka hal itu mengindikasikan bahwa si pelaku bisnis sadar sekali bahwa rezeki yang ia peroleh seluruhnya berasal dari yang Maha Pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kriteria sedekah yang paling afdol yang ketiga adalah ketika si pemberi sedekah berada dalam keadaan khawatir menjadi bangkrut. Walaupun ia dalam keadaan khawatir menjadi bangkrut, namun hal itu tidak mempengaruhi dirinya untuk bersedekah. Ia tetap berkeyakinan bahwa bersedekah dalam keadaan seperti itu merupakan bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sadar bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, dirinya bisa saja menjadi kaya atau menjadi miskin. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti, keadaan apapun yang dialaminya tidak mempengaruhi sedikitpun kebiasaannya dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sudah menjadikan bersedekah sebagai salah satu karakter penting di dalam keseluruhan sifat dirinya. Hal ini persis seperti digambarkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, ayat ke-133, yang artinya, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kriteria sedekah paling afdol keempat yaitu tidak dalam keadaan akan meninggal dunia. Seorang yang bersedekah dalam kondisi ajal telah mendekat bukanlah termasuk bentuk sedekah yang afdol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada hakikatnya, seorang yang bersedekah jika ajal sudah menjelang, berarti ia melakukannya dalam keadaan sudah dipaksa oleh keadaan dirinya, yang sudah tidak mungkin punya pilihan yang lain. Dan begitu pula sebaliknya, seorang yang bersedekah dalam kondisi jauh dari tanda-tanda kematian, dan ia bebas memilih antara mengeluarkan sedekah ataupun tidak, berarti sedekahnya lebih bermakna daripada ketika tidak ada pilihan lain kecuali harus bersedekah. Dan itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW lebih menghargai orang yang masih muda lagi sehat bersedekah daripada orang yang sudah tua dan menjelang ajal baru ia berpikir untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, inilah di antara kondisi-kondisi yang menyebabkan sedekah seorang muslim menjadi afdol dibanding kondisi-kondisi yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa meraih sedekah yang afdol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسات إلى العاصمة
وأزجي لها أصدق الأمنيات بإشراقة عذبة دائمة.